Jemaat Jakarta Church, selamat hari Minggu, terutama hari ini adalah hari Minggu Paskah. Salam sehati, salam dari hati kami, salam sehat dan berhati-hati senantiasa. And welcome to Jakarta Church Online. Pastinya hari ini we are going to be blessed. Because we're going to worship the Lord, we're going to be blessed by the Word of God. Dan percaya, Liv, pasti firman Tuhan pasti akan menguatkan, membangun, dan memberikan satu pengharapan yang pasti. Bahkan di tengah-tengah kematian, di situ ada kebangkitan. Ya, dan hari ini merupakan Paskah yang pasti gak akan terlupakan di dalam kehidupan kita. Kita kumpul di rumah bersama dengan keluarga, merayakan Paskah. Dan kita percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam rumah tangga kita. Praise Jesus. Untuk itu yuk kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Sehingga sungguh ibadah Paskah ini akan menjadi berkat yang sangat istimewa bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami tidak pernah akan berhenti untuk mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu kebaikan-Mu tidak terhitung. Kami percaya ketika kami bangun tadi pagi dari tidur kami, berkat-Mu baru, rahmat-Mu baru, kasih-Mu baru tercurah di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Dan sesaat lagi Tuhan, kami mau buka hati menikmati ibadah daripada Paskah ini Tuhan. Karena kami tahu ada berkat istimewa yang akan kami terima melewatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. So we are so excited and let us open our heart, buka hati kita and let us worship the Lord. Amen. Amen. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bahkan aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu begitu besar. Terima kasih oh Tuhan, nama-Mu besar. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian
besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Happy Easter JC family and friend. Selamat Hari Paskah. Pastinya hari ini hari yang sangat luar biasa. Karena in the name of Jesus selalu ada pengharapan. Nah, satu waktu Pastor Ed lagi pergi ke satu mall dan parkir mobil. Dan biasanya kalau parkir mobil itu suka foto dulu tempat di mana mobil itu ada. Tapi kali itu lupa. Jadi udah jalan-jalan ke mall. Terus pas waktu mau pulang nyariin mobilnya, kok nggak ada tiba-tiba. Jadi sempat panik, mana mobilnya kok nggak ada. Dan sempat tanya sama security, I'm sure saya parkir di sini, tapi kok nggak ada gitu. Tapi udah muter-muter, ternyata bukannya mobilnya nggak ada. Salah parkir, salah level parkirannya. Jadi sebenarnya mobilnya itu ada, tapi pada saat itu sempat kaget karena mobilnya tidak ada. Nah, apa yang kita bisa mau pelajari dalam kebenaran firman Tuhan? Dalam firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 1-8, pada saat itu hari Minggu, Maria dan juga Maria Magdalena pada saat itu mau datang melihat kepada kubur Yesus. Dan tiba-tiba ada suara gemuruh yang luar biasa seperti gempa bumi. Ternyata malaikat turun dengan muka yang berkilat-kilat, baju yang seperti putih, seperti salju. Dan semua penjaga-penjaga pada saat itu ketakutan semuanya. Dan malaikat berkata bahwa Yesus yang kau cari sudah tidak ada lagi di situ. Karena dia sudah bangkit seperti apa yang dia katakan. Now, listen carefully, my family, brother and sister. Di dalam kehidupan, no matter what looks dead in your life. Walaupun kelihatannya di dalam kehidupan kita, kelihatannya kita sudah sedang mengalami sebuah kematian. Mengalami jalan buntu, kematian secara finansial. Tapi ada beberapa hal yang kita mau pelajari hari ini. Poin yang pertama, bahwa percaya Tuhanlah yang menentukan hasil akhir. Sekali lagi, hasil akhir dalam kehidupan kita bukan karena situasi, keadaan, perkataan orang. Tapi percaya Tuhan yang menentukan hasil akhir. Buktinya di dalam firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 5-6. Waktu dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, yaitu Maria dan Maria Magdalena, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya.
Let me tell you something. Saya mau katakan sesuatu. It looks like Jesus was dead. Saat itu kelihatannya Yesus sudah mati. Dan kelihatannya saat waktu itu yang namanya Christianity udah nggak ada lagi. Saya bisa membayangkan pada saat waktu itu, di mana waktu orang-orang melihat waktu Yesus dicambuk, dan Yesus harus pakai mahkota berduri, terus kemudian Yesus diolok-olok, dan Yesus harus disalibkan. Dan waktu orang-orang mendengar jeritan Yesus pada saat waktu itu, dan apa yang terjadi saat itu, can you imagine? Kelihatannya semuanya sudah selesai. Jesus was killed, Yesus telah mati waktu hari Jumat lalu. The Son of God is dead. Anak Allah telah mati. Can you imagine, bisa bayangkan setan dan juga neraka berpikir bagaimana mereka melakukan pesta yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata bahwa there will be no progressing of Christianity. Udah gak ada lagi kekristenan lagi. We stop it. Artinya kita telah menghentikan pergerakan. Artinya neraka dan the devil, he's taking over the earth and heaven. Artinya kami telah mengambil alih, yaitu dunia dan juga surga. We are victorious. Mereka sedang merayakan. Artinya hope is buried. Pengharapan manusia sudah dikuburkan saat waktu itu. Lihat tubuh Yesus. Yesus telah dikuburkan. Dan saudara terkasih, terjadi suatu pesta yang luar biasa. Tapi dengarkan baik-baik. That was a premature party. Yaitu pesta yang terlalu dini. Yang dilakukan oleh devil dan juga neraka. Premature party, saudara. Apa yang kelihatannya sudah selesai, what looked to be over, actually was just the beginning. Apa yang kelihatannya sudah selesai, ternyata itu baru awal dari segala sesuatu yang kita akan lihat di dalam kehidupan ini. Dan saudara terkasih, saya tidak tahu impian apa yang saudara miliki dalam kehidupan saudara. Mungkin impian-impian dan harapan-harapan yang saudara miliki saat ini kelihatannya dying. Kelihatannya bertolak belakang dengan harapan saudara. Apalagi dengan keadaan yaitu epidemi COVID-19 ini. Semua perencanaan kita di awal tahun, semua harapan kita, semua impian kita seakan-akan semuanya buyar semuanya. Atau mungkin di dalam sebuah pernikahan atau your relationship with your loved one dengan kekasih saudara. Yang dimulai dengan sesuatu yang sangat indah, a dream marriage. Dan ternyata saat ini it turned to be a relationship and now it's a nightmare relationship. Atau mungkin juga keuangan saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara yang saat ini bertolak belakang dengan apa yang saudara harapkan. Saya nggak tahu, mungkin hari ini saudara sedang mengalami sebuah kematian yang luar biasa. Tapi dalam Matius 19 ayat 26 dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. With man this is impossible, but with God all things are possible. So no matter what looks dead in your life, walaupun kelihatannya saudara sudah mengalami kematian, saudara dalam titik ambang kehancuran, remember this. Pertama, percaya Tuhanlah yang menentukan hasil akhir. Yang kedua adalah percaya Tuhan tahu semua yang sedang dan akan terjadi. Sekali lagi, Tuhan tahu apa yang sedang dan akan terjadi. Your situation don't take God by surprise. Saudara berpikir bahwa Tuhan terkejut melihat situasi yang saudara sedang alami hari ini. Actually, sebenarnya ini memberikan satu damai sejahtera di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena because God knows everything about everything. Tuhan tahu segala sesuatu tentang segala sesuatu. Karena dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir, He's omnipotent, He's omnipresent, He's omniscience. Tuhan peduli dengan keadaan saudara. God is not surprised by your situation. Tuhan gak terkejut dengan situasi yang saudara hadapi. Tuhan gak seperti bingung, aduh saya gak tahu ya apa yang harus saya lakukan dengan situasi yang namanya Edward, situasi yang namanya Jacob, situasi yang namanya Teddy. Tuhan gak pernah terkejut dengan situasi yang sedang kita alami. Dan Tuhan gak seperti, aduh bosen ya, yuk kita lagi main online game di surga dengan big screen TV, dengan diagonal 100 meter bersama all the angels. Dan Tuhan gak tahu what's going on the earth. Tiba-tiba habis nonton, habis main game online, terus lanjut lagi ke Netflix. Terus setelah beberapa jam kemudian Tuhan lihat what's going on the earth. Dan lihat, dan Tuhan terkejut dengan kejadian-kejadian yang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. No. Tuhan tahu apa yang sedang
dan akan terjadi. Saudara terkasih, mungkin hari ini saudara dalam keadaan broke. Mungkin you're going into divorce. Tapi Tuhan tahu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. God has eternal vision. God knows what's gonna happen before it even happens. Artinya Tuhan tahu apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. He got eternal vision. He can see down the road. He got perfect perspective. Tuhan adalah Allah yang Maha tahu. Memang kadang-kadang kalau untuk menunggu, menanti, dan kadang-kadang kita berpikir dan kita bertanya, Tuhan tahu nggak sih yang sedang terjadi dalam hidup saya? Atau Tuhan tahu nggak sih yang akan terjadi dalam hidup saya? Di dalam Mazmur 25 ayat 5 dikatakan, Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope in you all day long. Artinya my hope in you, pengharapan aku di dalam Tuhan, itu senantiasa setiap hari. Memang waiting is difficult. Menunggu bukan sesuatu yang mudah. Waiting for promotion, menunggu untuk promosi. Waiting for an answer, menanti untuk jawaban Tuhan. Apalagi kalau saudara misalnya ada di gereja, ibadah jam 10 sampai jam 12. Dan kemudian jam 12 sebenarnya 12.30 persisnya, saudara udah janjian sama teman saudara di mall untuk makan siang. Tiba-tiba pendetanya bilang, hari ini saya mau mengulang lagi apa yang saya khotbahkan minggu lalu. Dan saudara langsung duduk dan pikir, wow, mengulang lagi ada another 30 more minutes. Dan saudara pasti akan telat. Dan saudara, you still have to have a great attitude untuk menunggu kapan selesai ibadahnya. Padahal saudara udah janjian jam 12.30. It's not easy. Tapi yang paling susah adalah the toughest waiting is when we ask God, waktu kita bertanya sama Tuhan for direction on an important life decision. Yaitu yang paling sulit, menanti jawaban Tuhan. Yaitu menanti apa keputusan yang paling terbaik untuk hal-hal yang penting di dalam kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha tahu. Karena itu jangan khawatir. Mazmur 139 ayat 1-8 dikatakan bahwa Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Wow. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi yang pertama, percaya Tuhanlah yang menentukan hasil akhir. It ain't over till God says so. Bukan perkataan orang, bukan situasi dan keadaan, tapi Tuhan yang menentukan, yaitu your destiny, kehidupan kita. Yang kedua, percaya Tuhan tahu semua yang sedang dan akan terjadi. Your situation didn't take God by surprise. Tuhan adalah Allah yang Maha tahu. Tuhan tahu saudara sedang terpuruk. Tuhan tahu saudara sedang membutuhkan mujizat. God knows what is happening now. Dan juga yang akan datang. Yang ketiga, percaya Tuhan sedang memberikan jawaban dan mujizat. Wow. Percaya Tuhan sedang memberikan, sedang artinya in the present time, Tuhan sedang memberikan jawaban dan mujizat. Your miracle is already set in motion. Artinya saudara harus percaya bahwa mujizat ini bukan nanti, tapi sedang terjadi. Even before your battles begin. Sebelum saudara masuk di dalam peperangan, God set your miracle in motion. Sebelum kita masuk dalam medan peperangan, sebelum saudara mengalami pergumulan, sebelum saudara mengalami masalah dalam kehidupan, Tuhan sudah menyiapkan jawaban dan mujizat buat kehidupanmu. God knew you were gonna need a miracle before you even knew you even had a problem. Tuhan tahu bahwa saudara membutuhkan mujizat. Sebelum saudara tahu bahwa saudara akan mengalami masalah dalam hidup saudara. Bukankah ini memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Apakah saudara berpikir Yesus terkejut-kejut bahwa dia tiba-tiba disalib dan kemudian 3 hari lagi dia mengalami kebangkitan? No. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 21. Dikatakan demikian, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus sudah tahu, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tahu, Yesus tidak terkejut
dengan keadaan apa yang harus dialami. Yesus tahu dia akan mengalami mujizat. Salah satu jemaat kami yang namanya Dr. Rio, dia memberikan hidupnya juga untuk menjadi salah satu dokter untuk menangani pasien-pasien yang menderita COVID-19 di rumah sakit rujukan di Jakarta Selatan. Dan sebelum dia pergi pada hari Minggu kemarin, dia minta untuk saya dan istri untuk mendoakan supaya diberikan perlindungan karena selama 60 hari dia harus ada di rumah sakit itu tanpa boleh pulang dan semua yang ditangani adalah orang-orang yang menderita COVID-19. Dan dia menyampaikan beberapa hari setelah itu atas sharingan mujizat. Dia berkata, hey all, mau share mujizat Tuhan yang saya baru alami. Kemarin saya diinfo di rumah sakit kalau stok masker N95 menipis dan harus hemat dan reuse maskernya lagi. Tapi you know what guys, God provide, hari ini saya dikirim masker N95. 2 box dari om saya yang jauh, bahkan udah mungkin 10 tahun gak ketemu. Isinya ada 40 kalau tidak salah, cukup buat sebulan. God is faithful and He is good. Dan saudara kasih lihat, ini kelihatannya sesuatu yang sederhana. Tapi percaya Tuhan sedang memberikan jawaban atau mujizat. Dan yang keempat, percaya Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik. God knows why, God knows how, and God knows when. Tuhan tahu kenapa, Tuhan tahu bagaimana, dan Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara terkasih, Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan tahu kapan, Tuhan tahu bagaimana caranya, dan Tuhan tahu how and why and when. Sebagai anak-anak, children can be impulsive and often want everything now. Anak-anak kecil kan, saya punya anak 3, yang pertama Rachel, yang kedua namanya Jacob, yang ketiga namanya EJ. Dan kalau EJ mau sesuatu, dia maunya now. Dan dia selalu punya alasan-alasan tertentu untuk dia bilang, Daddy, this is a rare item. Ini satu mainan yang sulit ditemukan. You cannot find anywhere. It's only in this store you can find it. It's very rare and it's a good value. Dan selalu pasti berkata bahwa ini good yang value, murah dibandingkan di Amerika dan lain sebagainya. Dan ternyata bukan anak kecil aja yang selalu mau sesuatu yang sekarang. So can grown up juga. Tapi hanya wise parent who does not give in to every demand, but rather keep something on hold until the time is right. Hanya orang tua yang bijaksana yang bisa berkata no kalau belum waktunya dan memberikan pada saat waktu yang tepat. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Tapi Tuhan akan memberikan jawaban juga waktu yang terbaik. Hari ini percaya, Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. About 32 years ago, Tuhan berikan yang terbaik dalam buat kehidupan saya. Yang tidak pernah saya pikirkan. Dan akhirnya, setelah almost 10 years of dating, we got married. Dan tepat hari ini, 12 April, ya sudah 23 tahun pernikahan plus our dating time. So we've been together almost 3 years. Yeah, dan juga we have a wonderful children, Rachel, Jacob, EJ. And I really believe that God always gives the best for our life. Yang terakhir, bahwa percaya Tuhan tanpa batas, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, percaya Tuhan tanpa batas. Artinya mempercayai Tuhan limitless. Maka kita akan mengalami hal-hal tanpa batas. Firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan juga berkata demikian, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihatlah, aku hendak membuat sesuatu yang baru dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. So I'm doing a new thing, says the Lord. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Saya percaya He is a faithful God. He is a
He's a good God, He's a loving God, He's a kind God, He's a provider. And I really believe He's a way maker, He's a promise keeper, He is a deliverer. And He is a healer, Dia adalah Allah penyembuh, Allah yang memegang janji-janjinya. God has a great plan for you. So don't give up. Don't toss in the towel. Artinya jangan sampai saudara menyerah dalam kehidupan saudara. Don't give up. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupanmu. Hopeless situation. Mungkin saudara dalam satu situasi yang hopeless. Dokter berkata bahwa penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Keadaan dan situasimu saat ini membuat saudara rasanya mau menyerah. Ingat saudara, saya tutup bagaimana Yehezkiel di Yesaya 37 ayat 1-14, kalau saudara bisa baca nanti. Dia dibawa oleh Tuhan, dan Tuhan kasih penglihatan, di mana di lembah itu semua adalah tulang-tulang yang sudah kering. Yaitu tulang-tulang yang sudah tidak memberikan hidup, sebuah kematian. Dan Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dan Yehezkiel memberikan jawaban yang logika. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Karena secara akal manusia ya nggak mungkin tulang-tulang yang sudah mati, yang kering itu bisa dihidupkan. Tapi Tuhan bilang sama Yehezkiel gini, yaitu berfirmanlah, berikanlah kehidupan kepada tulang-tulang itu. Maka tulang-tulang itu akan bisa hidup kembali. Dan saudara dikasih sama di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita bisa percaya. Yaitu waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memperkatakan. Yehezkiel mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Untuk menghembuskan nafas with the power of the Holy Spirit. Dan kemudian Yehezkiel mengatakan dengan kuasa Tuhan. Maka setiap tulang-tulang yang kering menjadi sebuah kehidupan. Dan saudara kasih sama dalam kehidupan ini. Tuhan bisa mentransformasi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sudah tidak diperhitungkan lagi dalam hidup saudara. Mungkin musuh sudah melihat saudara kalah sebelum berperang. Mungkin kemenangan kesempatan untuk menang sudah tidak ada. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan pernah berhenti sampai Tuhan berkata berhenti. Karena faith comes by hearing and hearing the word of God. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan hidup dan mati dikuasai oleh lidah sesuai dengan firman Tuhan. Dengarkan waktu Daniel dimasukin ke kandang singa. Pada saat waktu orang-orang berkata, that's it is over. Tapi it is not over, karena Tuhan belum bilang over. Dan waktu Nebukadnezar memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego di tempat perapian yang sudah 7 kali dipanaskan. Harusnya it is over, it is done. Tapi Tuhan bilang it is not over. Ingat bahwa Ayub punya istri, sampai berkata, kutuklah Tuhan itu yang tidak peduli dan menghancurkan semua yang kita miliki. Tapi dengarkan baik-baik. Secara hitungan-hitungan, Ayub sudah tidak punya semuanya. Tapi Tuhan bilang, it is not over. Bahkan Tuhan bisa gantikan 2 kali lipat. Akhirnya, at the end of this preaching, keep fighting, keep praying, keep fasting, keep progressing, keep moving, keep reading, keep interceding, keep believing, keep trusting the Lord, keep trying, keep moving forward. And keep trusting the Lord. Percaya, believe it or not, di dalam Easter celebration ini ada kebangkitan. 5 hal yang kita harus percaya. Pertama, percaya Tuhanlah yang menentukan hasil akhir. Kedua, percaya Tuhan tahu semua yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Bukankah itu memberikan damai sejahtera buat kita? Yang ketiga, percaya Tuhan sedang memberikan jawaban atau mujizat. Saudara mungkin tidak bisa melihatnya. Belum melihatnya, percaya saudara sudah memperolehnya. Keempat, percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan bukan hanya memberikan jawaban yang biasa, tapi Tuhan memberikan jawaban yang terbaik buat kita semua. Yang terakhir, percaya Tuhan tanpa batas, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saya percaya kita semua sangat diberkati dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Saudara terkasih, yes, mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita karena semua akan indah pada waktunya Tuhan.
Hari ini Tuhan juga begitu luar biasa memberikan kepada kita satu kesempatan untuk memberi yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah minta sesuatu jika kita gak memilikinya. Tetapi Tuhan pasti sudah menyiapkan untuk apapun yang akan kita tabur di dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi, saudara terkasih. Saudara bisa memberi lewat nomor account yang tertulis saat ini, saudara. Dan Tuhan berkata ketika kita memberi, berilah menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih hati. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan penuh dengan sukacita. Untuk itu, yuk kita memberi dengan sukacita supaya benar-benar pemberian kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memberi. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk setiap kejadian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di Paskah ini kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kami percaya semuanya Tuhan sudah atur bagi kehidupan kami indah pada waktunya. Dan sekali lagi Tuhan kami juga bersyukur Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk memberi dengan apa yang kami miliki di tangan kami. Saat ini kami memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih hati. Karena kami tahu pemberian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Pastinya kita yang telah memberi dengan hati penuh dengan sukacita, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda ya Liv. Amin. Dan pasti kita tidak akan pernah berkekurangan, di dalam Tuhan selalu berkecukupan dan bahkan kelimpahan. Ya, dan hari ini hari Paskah, selamat hari Paskah sekali lagi untuk seluruh jemaat dimanapun jemaat berada, dimanapun saudara menyaksikan daripada online service ini, pasti ada berkat istimewa kok yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Dan kita kembali akan beribadah minggu depan secara online di hari minggu depan. Dan pastikan kita semua tetap beribadah di dalam masa ini, bahkan saya percaya justru di masa sekarang ini kita akan semakin melekat, mendekap, dan setia kepada Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah Jakarta Church Online ini dan kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah doa-doa dan harapanmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib, menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. God bless you. God bless you, we love you.